Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini. Teman-teman melihat kondisi market kali ini ya, udah pada hijau royo-royo semua karena Bitcoinnya sendiri mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, yaitu 9,2% teman-teman. Tadi sempat menyentuh di area 21 ribuan ya, dan sekarang di area 20.989. Mudah-mudahan ini nanti naik lagi gitu ya, karena Bitcoin naik otomatis altcoinnya juga ikut naik teman-teman. Oke. Nah, langsung saja teman-teman, sesuai permintaan dari rekan-rekan, Bang tolong bahasin Luna lagi. Oke, kita lihat kondisi Luns ya, karena memang kondisi Luns saat ini berbanding terbalik dengan kondisi market saat ini ya kan. Kemarin juga berbanding terbalik ya teman-teman, di mana market pada koreksi, pada crash ya kan, merah merona. Untuk Luna Classic ini malah hijau sendiri, dan sekarang ketika market hijau ya, Luna Classic ini malah merah sendiri ya. Jadi logikanya sangat sederhana sekali kalau menurut saya pribadi teman-teman, dimana memang Luna Classic ini sempat ya beberapa hari ini ngepamnya luar biasa ya, sampai di area 59, hampir menyentuh kepala 6 ya kan teman-teman. Nah, dari orang-orang yang mungkin serok di bawah dengan nominal yang cukup besar dan sebagainya, atau para pemain scalper ya dan sebagainya, mungkin sudah dapat cuan yang cukup lumayan dari sini ya, menghela nafas dulu gitu teman-teman ya. Bisa dikarenakan ya seperti itu, atau mereka juga berpindah dari Luna ke token lain juga bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap berpikir positif, karena penurunan dari Luna Classic ini menurut saya pribadi masih tergolong sangat-sangatlah wajar teman-teman. Habis naik tinggi, dia koreksinya nggak terlalu dalam kayak gini teman-teman, masih di kepala 5 kok, jadi masih santai saja, nikmati aja gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang datang dari exchange BTC ya teman-teman, Bitcake ya, kayak gitulah kalian bisa menerapkannya sendiri, di mana di sini dia juga mendukung proposal burn 1,2% untuk Terra Classic atau Luna Classic ya, notif on tax burn for launch and USDC on Terra Classic launch ya teman-teman. Nah, jadi ini menurut saya pribadi ini cukup positif juga, di mana memang semakin kesini semakin banyaklah dukungan untuk tax burn-nya ya, yang dimana yang memiliki powerful sebenarnya adalah Binance. Karena apa? Gini teman-teman ya, untuk semua announcement ini termasuk Lbank, Gate.io, BTC ini, terus KuCoin ya kan, terus mana lagi ya, tadi sempat saya sebut apa ya, berada 5 exchange atau berapa, saya agak lupa itu teman-teman. Itu menganut sistemnya Binance, di mana sistem on-chain ya teman-teman, seperti itu untuk melakukan pembakaran ya. Semua apa ya, semua yang terjadi keluar masuk ya, deposit dan withdraw ya, itu akan dikenakan tax burn 1,2% teman-teman ya. Jadi menganut, bisa dikatakan menganut sistem daripada Binance ya, kecuali Max Global. Max Global ini bisa dikatakan trial ya teman-teman, trial untuk melakukan perdagangan spot ya, yang dikenakan tax burn 1,2%, karena berjalan kalau nggak salah 2 minggu untuk si Max Global melakukan hal seperti itu. Tapi di sini untuk Max Global sendiri teman-teman, memang pembakaran yang dihasilkan tiap harinya meningkat gitu. Nanti kita akan buka data daripada Max Global dari hari pertama sampai pembakaran hari kemarin ya, karena hari ini belum update. Sampai hari kemarin itu selalu meningkat teman-teman. Nanti kita buka datanya lagi ya. Kita kembali ke topik utama, di mana ini menganut juga sistemnya daripada yang dilakukan oleh Changpeng Zhou ya. Dan di sini timbul pertanyaan juga teman-teman ya, kenapa harus terjadi pada tanggal 20? Changpeng Zhou kan itu di artikelnya dijelaskan juga pada tanggal 20 ya kan, itu akan mulai terjadi gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kita kembali lagi ke sini teman-teman, ini ada seorang yang mempertanyakan, jika Anda mendukung tim launch, Anda akan menjadi pahlawan terpenting dalam sejarah kripto. Dan di sini langsung dijawab oleh Changpeng Zhou ya, blockchain mereka perlu menerapkan pembakaran terlebih dahulu. Oke, nah ini teman-teman kenapa harus terjadi pada tanggal 20? Karena dari tim Terra Luna Classic-nya sendiri saat ini lagi melakukan voting untuk pengaktifan proposal tax burn 1,2% itu teman-teman, di mana proposal tersebut jika lolos
maka itu akan aktif di jaringan di jaringan blockchainnya Terra Luna Classic ini. Tax burn 1,2% akan aktif pada tanggal 20 gitu teman-teman, jika voting ini lolos. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, voting ini sudah mendapatkan suara 99 something persen ya, 99% plus ya teman-teman, udah dikatakan ya itu sudah melebihi dari cukup gitu teman-teman, udah hampir 100% ya mereka mendukung yes pembakaran kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hasil pembakaran dari Max Global ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 8 ya teman-teman. Sampai tanggal 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 hari ya teman-teman. Jadi sudah 5 hari, sorry di mana hari pertama 11 juta, hari kedua 14, hari ketiga 22 juta, hari keempatnya 71 juta, dan hari kelimanya agak menurun dari 71 juta ke 35 juta teman-teman. Cuman ini sudah cukup positif untuk Max Global yang exchange pertama kali menerapkan tax burn jual beli teman-teman ya. Nah, jadi Cheng Peng Xiu kenapa tidak menerapkan tax burn dalam hal jual beli di akun spot gitu teman-teman? Mungkin salah satunya ya beliau ini ingin mempertahankan orang-orang yang menggunakan Binance, itu salah satunya. Dan yang keduanya ya mungkin itu akan lebih maksimal lagi untuk burn daripada Luna Classic itu teman-teman, karena di situ dijelaskan juga bahwasanya memang ya yang terjadi keluar masuk. Nah, keluar masuknya ini di situ belum dijelaskan secara detail juga sebenarnya ya. Ini hanya opini kita pribadi teman-teman ya. Itu termasuk USTC dan Luna Classic ya kan, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang melakukan keluar masuk ya, deposit dan withdraw ya, selain untuk Luna Classic pun bisa juga terkena tax burn 1,2% karena sistem on-chain atau melalui blockchain kayak gitu teman-teman ya. Beda halnya kalau mereka hanya melakukan trading jual beli, karena trading jual beli itu tidak menggunakan on-chain ya teman-teman, alias mereka hanya menjual aset mereka dan membeli aset lagi gitu teman-teman ya. Itu ya yang disebut kenapa Terra Luna Classic harus menerapkan on-chain terlebih dahulu baru meminta bantuan ke bursa. Mungkin salah satunya itu, dan mudah-mudahan itu akan lebih efektif lagi ke depannya gitu teman-teman, karena saya yakin nanti ya di tanggal 20 nanti teman-teman pasti akan ada hal yang mungkin bisa mengubah harga daripada LUNS ya, karena di sini serentak ya teman-teman, bisa dikatakan semua exchange yang akan mendukung Luna Classic ya, yang kita ambil data-datanya itu tadi serentak pada tanggal 20 teman-teman ya, serentak termasuk Binance ya kan, Lbank, KuCoin, terus Gate.io, sama tadi BT Check kalau nggak salah itu, dan Lbank ya teman-teman, itu menganut sistemnya Binance teman-teman. Kenapa ya? Karena yang sering saya bilang ke teman-teman bahwasanya Binance ini memiliki powerful yang paling dominan untuk market crypto teman-teman, seperti itu. Jadi kalau Binance menerapkan hal seperti ini, saya pernah bilang pasti banyak exchange yang ikut menerapkan hal yang sama gitu teman-teman ya. Dan sekarang sudah mulai berdatangan, dan ini cukup positif juga untuk Luna Classic. Dan menurut saya pribadi, buat teman-teman semua ya yang bilang bang mau masuk sekarang telat apa enggak, mau masuk sekarang ini gimana. Nah, jika teman-teman ingin masuk ya kan, pernah saya bilang ya jangan pas posisi memang benar-benar ngaceng-ngacengnya, dan sekarang lagi koreksi, kalian bisa DCI ya teman-teman, jangan sekali-sekali kalian all in karena harganya masih terlampau cukup tinggi untuk si Luna Classic ini teman-teman ya, masih terlampau tinggi karena harga tertingginya bisa dibilang ATH terbarunya lah di 8 rupiah ya teman-teman, dan sekarang masih di kisaran 7 rupiah something gitu. Jadi koreksinya masih koreksi wajar saja gitu teman-teman ya. Ya biasalah ya, orang dapat cuan masa nggak diambil, mereka ambil dulu cuannya kayak gitu. Yang seperti saya bilang, ketika cuan ambillah, ketika koreksi masuklah, seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat, tetap semangat, dan saya doakan kalian sukses semua. Mantap jiwa.